Hai teman-teman semua, selamat malam. Kembali lagi sama aku Cynthia. Dan malam hari ini aku mau cerita tentang kehamilan. Jadi seperti yang pernah aku janjikan sebelumnya, aku mau share ke kalian pengalaman aku selama hamil pertama. Dan sebelum aku cerita di pengalaman aku itu, aku mau berbagi sama teman-teman informasi tentang kehamilan dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Aku mau ambil infonya dari website resmi bidan yang nolongin aku selama kehamilan. Nah, di Belanda itu prosesnya begitu kita taspek, kita hamil, kita ke dokter, dan dari dokter kita dirujuk ke klinik bidan. Dan di klinik bidan itu nanti kita setiap bulannya dicek, ya dari awal cek zat besi, cek hmm, tensi dan sebagainya, seperti biasa ya. Di Indonesia sendiri juga seperti itu. Sebelum kita konsultasi ke bidan, kita masuk ke klinik, kita ke asisten bidan dulu. Di sana kita dicek darah, tensi dan sebagainya. Kemudian baru kita di bidannya itu kita bisa lihat perkembangan janin dari eko, dan kita bisa juga menanyakan hal-hal yang kita masih bingung atau kita punya pertanyaan-pertanyaan yang eh, terlintas dalam pikiran kita, bisa kita sampaikan ke bidannya gitu. Kita mulai langsung ya. Jadi waktu aku hamil itu aku tahunya pas umur kehamilan aku 7 minggu. Dan di video ini aku mau bahas dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Jadi di minggu pertama itu kita sebenarnya belum hamil karena hitung kehamilan itu kan dimulai sejak hari kita pertama haid terakhir. Jadi misalnya kayak aku waktu itu eh, haid terakhirnya di hari pertama itu tanggal 29 Oktober sekitar itu. Dan pembuahan itu terjadi setelah 2 minggu kemudian. Jadi kurang lebihnya pembuahan terjadi setelah 2 minggu kemudian. Berarti eh, di akhir minggu itu telurnya matang, terus lepas dari rahim siap untuk dibuahi. Nah, dari hubungan bersama pasangan kita, pasangan kita itu melepaskan jutaan sperma, dan satu dari jutaan itu minggu depannya membuahi telur gitu ya. Nah, jadi minggu pertama itu kita belum hamil, tapi kehamilan itu dihitung dari minggu pertama, dari awal hari pertama haid terakhir kita. Jadi kalau misalnya teman-teman haid pertama di bulan Juni gitu, nah itu pembuahannya terjadi setelah 2 minggu kemudian. Terus bayinya belum ada tapi momen pembuahan semakin mendekat. Nah dari situ kita bisa menghitung hari perkiraan lahir ya. Nah itu nanti kita bahas sendiri. Akhir minggu atau di awal minggu depan kemungkinan besar berhubungan intim yang menghasilkan pembuahan sel telur. Sperma yang menempel bisa bertahan selama 3 hari di tubuh wanita. Di minggu ini telur yang dibuahi semakin matang. Belum ada tanda-tanda kehamilan atau keluhan-keluhan dan sebagainya. Jadi tipsnya selama proses kehamilan itu kita mulai minum asam folat. Jadi kalau teman-teman belum mulai minum asam folat sebaiknya minum. Nah ini sebenarnya tips yang banyak banget aku dengar. Jadi sebelum aku hamil itu sepupunya aku yang di sini, jadi sepupunya suami aku gitu, pas dia lahiran kita datang ke sana gitu kan, terus aku iseng-iseng nanya, kamu kalau bisa cepat hamil gitu apa sih tipsnya. Terus dia juga cerita, aku sebelum program hamil itu aku udah mulai minum asam folat. Jadi itu udah dipersiapkan sebelumnya asam folat, jadi nggak nunggu sampai hamil dulu ya. Jadi sebelum kita hamil pun kita bisa minum asam folat dan vitamin untuk ibu hamil gitu, karena di situ banyak sekali vitamin-vitamin yang bisa menyokong kehamilan ataupun kans untuk hamil gitu ya. Dan kita juga kalau emang mau promil gitu, kita udah harus mulai nih, kita mulai tulis atau tandai hari pertama menstruasi terakhir. Nah caranya ya
kita cek terus nih tiap bulan kita menstruasi, kita selalu tandai gitu. Nah aku sendiri itu udah lama banget ya, karena aku kena hipertiroid itu aku tandain terus menstruasi aku selama aku sakit gitu, karena dari situ aku juga bisa lihat menstruasi aku normal apa enggak, pengobatannya itu apa ya, eh, pengobatannya itu ada membuahkan hasil atau enggak, aku juga lihat dari menstruasi aku. Dan kebetulan tanggal menstruasi aku itu kurang lebih teratur gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman menstruasinya baik itu yang teratur ataupun enggak, itu lebih baik sih ditandain gitu. Jadi kita bisa lihat ya pola dari menstruasi kita gimana, terus kita juga bisa hitung kira-kira kapan masa subur kita. Nah aku sendiri untuk mempermudah hitung tanggal menstruasi itu aku selalu pakai aplikasi. Jadi aplikasinya itu namanya Flow, dan itu bisa gratis bisa bayar ya, kalian mau yang mana. Kalau misalnya yang gratis kalian bisa pakai kalendernya, dan kalian bisa lihat di situ Flow itu menghitung secara otomatis kapan kurang lebih kita masa subur gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari situ. Dan kalau mau lebih akurat lagi, aku dulu pakai Flow, tapi aku juga beli alat test pack, jadi kayak sejenis test pack gitu untuk mengetahui tanggal masa subur. Jadi kita bisa memantau gitu ya, dari alat itu kita bisa mantau kapan masa subur kita, dan kita pasin aja ke aplikasi itu gitu, kira-kira sama nggak tanggalnya. Dan kebetulan yang aku pada saat itu tanggal masa subur yang aku hitung dari test pack masa subur sama yang di aplikasi Flow itu cocok banget gitu. Jadi aku pakainya udah, karena aku tahu yang Flow sama yang Testpack itu sama. Nah itu aku pakai Flow aja, jadi aku udah nggak pakai Testpack lagi, cuman pakai yang aplikasi Flow gitu. Dan itu membantu banget, jadi kita bisa tahu kapan kita masa subur, kapan kita uh, kemungkinan bakal menstruasi lagi gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu ingat-ingat sendiri uh, atau pakai kalender gitu, dan itu lebih gampang sih menurut aku. Dan selain itu juga jangan lupa minum vitamin asam folat, jadi minum vitamin kehamilan. Dan mulai berhenti minum alkohol dan juga berhenti merokok. Jadi kalau teman-teman merokok atau minum alkohol, kalau kalian mau promil udah mulai berhenti. Dan itu dia kehamilan minggu pertama. Dan aku ada quotes, kehamilan artinya nggak mens sementara, dan itu sangat apa ya, sangat plus sih menurut aku. Jadi selama aku hamil itu salah satu yang jadi apa ya, kekuatan dan favorit aku gitu, karena aku nggak perlu mens selama 9 bulan, dan itu chill banget itu. Terus minggu kedua, nah minggu kedua ini terjadinya pembuahan. Di minggu ini sel telur dan sperma menyatu dan memulai kehamilan. Ovum yang dibuahi itu traveling ke rahim. Setelah 6 sampai dengan 12 hari perjalanan kemudian bersarang di rahim. Nah, di minggu kedua ini belum ada gejala tapi kehamilan sudah dimulai. Nah, sabar aja teman-teman sampai gejalanya timbul. Nah, di minggu kedua ini sebenarnya jenis kelamin bayi itu sudah ditentukan. Jadi di minggu kedua ya, jenis kelamin bayi sudah ditentukan, disimpan dalam DNA dari peleburan sperma dan telur yang disebut dengan zigot. Jika kita hamil 2 minggu, maka zigot melakukan perjalanan. Perjalanan dimulai dari tempat pembuahan dan berakhir di rahim. Durasinya kurang lebih 6 sampai 12 hari. Oke, itu perjalanan dari mana ke mana ya? 6 sampai 12 hari. Oke, di dalam tubuh terjadi berbagai proses kehamilan. Jadi selama kita mulai pembuahan itu sebenarnya banyak banget yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh itu udah terjadi berbagai proses kehamilan, tapi belum terasa keluar, jadi belum ada gejala-gejalanya. Nah, jika terjadi pendarahan kecil atau flek, itu bisa menjadi tanda awal kehamilan.
Apa yang harus dilakukan di minggu kedua sebenarnya itu ya, dari awal kita program hamil itu kita udah mengubah gaya hidup kita, no rokok, no alkohol, no drugs, dan hitung hari tidak menstruasi supaya kita bisa tahu hari telat haid itu kapan dan bisa tes kehamilan. Jadi tes kehamilan itu sebenarnya udah bisa dimulai di minggu kedua, tapi kalau aku sih tunggu aja dulu, sabar dulu gitu ya. Dan mulai cek apa yang boleh dan tidak boleh dimakan gitu, karena kan kehamilan, di awal kehamilan itu sebenarnya rentan ya. Jadi kita dari awal sih download aja aplikasi untuk mengetahui apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Aku juga pakai aplikasi ya, aplikasi yang berbahasa Belanda. Kenapa? Karena aku tinggalnya di sini dan jenis makanannya juga berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Dan untuk yang minggu kedua aku juga punya quote lagi, hamil itu adalah selalu ragu-ragu apakah boleh makan ini dan makan itu. Nah jadi teman-teman mulai deh coba download aplikasi untuk tahu apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Oke, dan minggu ketiga, di minggu ketiga kemudian ada minggu ketiga. Di minggu ketiga, zigot menempel dan bersarang di rahim. Pertumbuhan pesat terjadi di minggu ketiga ini. Pendarahan ringan 20-30% wanita yang sadar kalau ada pendarahan atau flek. Tubuh mulai memproses hormon kehamilan di minggu ketiga, artinya gejala-gejala awal kehamilan itu dimulai. Sel zigot terbagi menjadi dua di minggu ini, embrio atau bayi dan plasenta. Dari plasenta, embrio mendapatkan makanan dan surstof. Apa ya surstof ya? Oksigen gitu ya, oksigen. Tubuh mulai berubah, memproduksi hormon-hormon, mempersiapkan kehamilan, mulai ada tanda-tanda kram di perut, masuk angin atau kembung, kecapean, perubahan mood, payudara kencang, dan seterusnya. Nah pas minggu ketiga ya, jadi 4 minggu sebelum aku tahu aku hamil, itu memang aku rasanya capek banget ya. Jadi capeknya itu aku nggak tahu sih apa aku capek karena memang hamil pada saat itu atau karena aku capek kerja. Oke, tapi tanda-tanda itu kan hampir sama dengan tanda-tanda kita mau datang bulan gitu ya. Jadi kita masih ada keraguan apakah itu tanda hamil atau itu cuman tanda datang bulan gitu. Nah, kuat untuk minggu ketiga yaitu adalah hamil adalah ragu dan berharap di setiap gejala-gejala yang ada gitu. Jadi kalau kita sedang program hamil gitu ya, tanda-tanda apapun itu rasanya kayak yang ragu-ragu gitu, apa aku hamil ya, apa gitu ya. Kalian sendiri pasti ngerasain juga ya bagi teman-teman yang sedang promil gitu. Jadi selama minggu ketiga masa kehamilan, makan menu yang sehat itu penting ya untuk kesehatan janin. Cek makanan yang boleh dan tidak, jadi kita nggak perlu juga terlalu ekstrim. Nah kita boleh makan apa aja, tapi lebih ke makanan yang sehat itu ya. Pilih makanan nggak yang udah diproses, tapi lebih yang ke alami. Dan kita bisa cek kehamilan di minggu ketiga ini. Jadi kalau teman-teman belum menstruasi dan kalian udah nggak sabar mau cek, itu kalian bisa cek di minggu ketiga. Oke, hamil di minggu keempat. Nah, minggu keempat itu telat haid. Nah, itu gejala awal ya. Gejala awalnya telat haid. Pada siklus yang normal, minggu keempat telat haid, kita kemungkinan merasakan kembung dan masuk angin. Tidak banyak yang bisa dirasakan, tapi si bayi sedang sibuk bertumbuh. Minggu ini semuanya terjadi di rahim dan di tempo yang cepat. Nah, minggu keempat ini temponya cepat banget teman-teman. Nah, ini adalah minggu yang sangat penting untuk kehidupan bayi selanjutnya. Embrio terdiri dari 3 bagian. Bagian dalam tumbuh hati dan paru-paru. Bagian tengah membentuk jantung, tulang, otot, dan organ lainnya. Bagian luar itu adalah rambut, kulit, mata, nadi, dan lain-lain. Jadi ini adalah
minggu-minggu terpenting untuk kehidupan bayi. Jadi jangan lupa minum vitamin dan asam folat ya untuk kehamilan. Plasenta juga berproses untuk mempersiapkan saluran makanan dan oksigen ke bayi. Di minggu ini mulai timbul gejala hamil dan hormon hamil cukup tinggi untuk melakukan tes. Walaupun masih bisa atau mungkin hasilnya negatif. Jadi minggu keempat itu pun masih bisa negatif hasilnya. Jadi kalian jangan berkecil hati, coba lagi tes kalau masih negatif. Dan apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi makan sehat, variasinya juga. Terus konsumsi kalsium 400 ml produk susu, 40 gram keju. Kalsium memperkecil kemungkinan keracunan kehamilan. Jadi kalsium itu penting. Oh ya, waktu aku hamil itu aku juga disarankan untuk mengkonsumsi kalsium ekstra ya. Jadi aku waktu itu langsung beli vitamin dan kalsium. Dan 10 mikrogram vitamin D ekstra itu penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Jadi selain kalsium juga vitamin D itu penting ya. Dan asam folat. Oke. Itu tadi yang minggu keempat. Dan quote-nya adalah hamil adalah alasan yang baik untuk kentut kelepasan. Nah, oke, di minggu kelima ini karena aku belum tulis catatan, aku langsung ke site-nya langsung ya. Di minggu kelima ini juga banyak banget yang terjadi di dalam tubuh kita karena apa ya, embrio tadi mulai bertransformasi gitu, memulai pembentukan lengan, kaki. Di minggu kelima itu besarnya bayi kita itu sekitar 0,4 mm dengan berat 0,1 gram. Dan di minggu kelima ini apa aja yang terjadi di akhir minggu ini? Jantungnya bayi untuk pertama kali berdetak. Nah, bidan belum bisa mendengarnya karena bayi itu bersembunyi di balik apa ya? Di balik tulang apa sih? Tulang pahanya gitu ya. Jadi sel-sel mempersiapkan sel-sel itu mulai mempersiapkan tubuh bayi untuk berubah gitu, maksudnya berubah terbagi menjadi bagian-bagian tubuh, dan bayi kita itu sebesar bola merica gitu, sebesar merica merica seperti apa ini ya katanya ya, seperti telur apa itu, telur ikan, bukan telur ikan sih, benih ikan gitu, komplit dengan kepala, ekor, dan punggung. Dia udah minggu ke-11, bentuk benih ini ya akan betul-betul hilang dan berubah menjadi seperti bayi gitu ya, mulai membentuk otak, terus tulang belakang. Nah, di minggu kelima ini semuanya mulai terbentuk gitu. Seperti aliran darah ke jantung gitu ya, itu juga di minggu kelima. Nah, ini sangat dibutuhkan banget sama embrio untuk bisa bertumbuh dengan tempo yang lebih kencang lagi gitu. Dan apa yang terjadi pada ibu di minggu kelima kehamilan? Jadi di minggu kelima ini banyak sekali emosi-emosi dari rasa bahagia dan apa ya, dan rasa penasaran gitu. Kita penasaran, pengen tahu kalau gimana pertumbuhan bayi kita yang ada di dalam kandungan kita, karena kita kan udah tahu benar-benar kita hamil gitu, dan kita udah siap belum dengan apa aja sih yang kita butuhkan, apakah kita akan jadi seorang ibu yang baik buat anak kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu normal sekali terjadi kalau kita tahu kita hamil. Aku sendiri pada saat itu baru tahu ketika hamil itu di minggu ke-7 kehamilan,
Dan 2 minggu sebelumnya itu aku sakit flu atau influenza gitu, karena ciri-cirinya sama ya kayak kalau aku sakit influenza. Dan aku sendiri kebetulan sejak tinggal di Eropa itu langganan banget sama influenza, dingin dikit aku pasti sakit gitu. Dan jadi aku nggak tahu kalau ternyata aku hamil gitu, karena kan kalau misalnya kita sakit juga kita bisa aja ya telat datang bulan gitu. Nah, pada saat aku tahu juga ya sama aja sih, aku juga ngalamin yang dibilang sama situs ini. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran, apakah kamu siap untuk jadi ibu? Apa aja sih yang kamu butuhkan untuk kehamilan dan sampai nanti proses kelahiran? Dan apakah kamu bakal jadi ibu yang baik buat anakmu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini normal dan akan dialami semua wanita gitu ketika kita tahu kalau kita hamil. Nah, di periode ini banyak sekali perempuan yang wanita-wanita yang mengalami apa ya, rasa nggak percaya diri gitu, karena baru pertama kali mengalami kehamilan. Nah, itu biasanya bisa aja timbul rasa apa ya, stunning gitu, ada stunning, stres, eh, nggak tahu harus gimana, terus juga hmm, ragu-ragu dan takut gitu, nanti takut miskram atau takut gagal kehamilannya, takut keguguran gitu. Dan aku sendiri juga ngalamin banget ya, sampai bahkan mimpi buruk gitu ya sering aku alamin selama kehamilan gitu, karena mungkin di bawah alam sadar ada ketakutan kehamilannya mengalami kram dan segala macamnya gitu. Dan itu dialami hampir semua perempuan. uh, Hormoonspiegel ondergaat veel aanpassingen. Nah, karena hormonnya itu mengalami banyak sekali apa ya, banyak sekali perubahan dan mencocokkan sana sini gitu. Dan ini kita bisa rasakan gitu. Dari sini mungkin aja mulai muncul adanya moody. Jadi kita mulai ngerasain moody, emosi yang kita sendiri nggak bisa jelasin apa gitu. Kita nggak bisa ngelabelin emosi yang sedang kita rasakan gitu, karena emosi itu kayak roller coaster teman-teman. Jadi bakal berubah-ubah, kadang happy banget, kadang sedih, kadang tiba-tiba bisa nangis, pokoknya gitu ya. Ini selama musim panas di sini nih banyak laler. Nah, karena emosi kita yang kayak roller coaster, jadi coba deh kita istirahat yang cukup, makan yang teratur, makan yang variatif dan lebih sehat. Pokoknya supaya badan kita itu apa ya, fit gitu. Karena kita bakal ngalamin yang namanya cepet capek, terus ngalamin perubahan-perubahan di tubuh yang bikin kita nggak nyaman dan justru bikin moody. Nah, apa aja sih yang dilakukan di minggu kelima? Nah, di minggu kelima ini kalau kita udah tahu kita hamil, kita bisa mulai orientasi daycare. Dan juga kalau di Belanda itu kita mulai, aku sendiri mulai orientasi mau daycare di mana. Itu kita udah harus pikirkan dari awal, karena di Belanda itu daycare itu selalu penuh. Jadi kita harus planning dan mulai daftarin kita mau di mana gitu. Karena kalau misalnya kita nanti telat daftar, daycare-nya penuh, nah itu bisa jadi masalah ya, kita jadi ribet sendiri. Dan untuk kram sorah itu adalah petugas yang datang setelah kita lahiran, itu kita dapat dari asuransi gitu. Selama 8 hari setelah melahirkan, mereka datang ke rumah untuk bantu kita bersih-bersih, untuk bantu pekerjaan rumah dan menjelaskan apa aja yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan papanya untuk ngerawat anaknya. Jadi diajarkan cara mandiin bayi, kita diajarin cara bedong bayi, cara menggendong bayi, cara ngasih minum bayi, dan mereka juga mengasisteni gitu ya ketika kita mengasihi gitu. Nah, mereka bisa menjelaskan, membantu kita di mana dibutuhkan. Jadi selain mereka mengontrol kesehatan ibu dan anak, mereka juga membantu dalam apa ya, urusan rumah tangga gitu. Jadi kayak misalnya nih,
oh ya dia udah selesai mandiin bayi udah, dan mandiin bayi itu pun juga dia lebih kayak yang jelasin ke papanya gitu ya, ke papa si bayi gimana cara mandiin bayi, karena kan mamanya juga masih di atas kasur gitu ya, masih istirahat dan segala macamnya, dan dia bisa menjelaskan terus apa aja yang harus dilakukan selama beberapa bulan ke depan gitu ya. Pokoknya banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari petugas kesehatan yang datang ke rumah selama 8 hari itu. Jadi kita nggak kaget gitu ya, nggak cuma ditinggal oh ya kamu hamil melahirkan terus ditinggal gitu dan kita harus cari tahu sendiri. Nah di sini itu enggak, jadi itu standar ya, begitu kita melahirkan kita dibantu sama petugas yang datang ke rumah untuk menjelaskan segala sesuatunya dan mempersiapkan kita supaya kita siap gitu. Ketika mereka udah selesai tugasnya kita siap untuk merawat bayi kita dan mengatur urusan rumah tangga gitu, karena itu kan berat banget ya kalau kita baru melahirkan, kita baru jadi orang tua baru, itu pasti bakal kaget banget gitu kalau nggak ada yang bantu menjelaskan dan mempermudah kita untuk secara mental dan juga fisik gitu untuk melanjutkan itu tanpa mereka gitu. Dan aku sendiri merasakan gitu ya fungsinya petugas kesehatan itu. Jadi begitu kita tahu kita hamil, kita udah bisa mulai mikirkan nanti kita mau melahirkan di mana, kita mau kita butuh atau enggak orang yang datang ke rumah untuk bantu mandiin bayi dan menjelaskan segala sesuatunya, atau kita punya, kalau yang di Indonesia gitu ya, punya keluarga yang bisa bantuin selama ibu masih masih harus beristirahat setelah melahirkan gitu. Nah itu butuh banget bantuan gitu, karena papa sendiri juga pasti capek banget gitu, dan suami aku sendiri aku lihat ya gimana capeknya dia waktu aku lahiran gitu. Jadi kita berterima kasih kali ada yang sangat berterima kasih ada yang bisa bantu gitu. Dan pilihan untuk daycare itu juga banyak ya, jadi kadang kita bisa pilih daycare atau kita pilih babysitter datang ke rumah atau au pair gitu, dan itu tuh banyak banget jenisnya, jadi kita masih banyak yang perlu kita pikirkan selama kita hamil gitu. Nah, dokternya di mana atau bidannya di mana kayak gitu ya. Nah itu banyak banget, belum lagi vaksinasi dan segala macamnya. Karena terlalu banyak yang harus dipikirkan, aku sih saraninnya aku sendiri nggak baca-baca sampai ke kehamilan 9 bulan gitu, enggak. Jadi begitu aku tahu aku hamil, aku cuman cari informasi sesuai dengan umur kehamilan aku gitu, karena itu lebih mempermudah ya. Kita bisa lihat mungkin oh ya minggu ke-7 dan minggu ke-8 kehamilan itu seperti apa dan apa yang kira-kira bakal kita alamin gitu. Jadi dari situ kita bisa siap-siap gitu, nggak usah langsung sampai 3 bulan ke depan gitu, karena itu bakal bikin stres dan kepenuhan informasi. Ya udah cari aja yang sesuai dengan umur kehamilan kalian gitu. Nah itu sih tips dari aku supaya nggak ambil pusing. Nah eh, kalau di Belanda itu ya begitu kita hamil kita punya banyak sekali opsi kado-kado dari em, toko-toko bayi gitu. Nah dari situ kita bisa dapat kado gratis dari toko-toko bayi gitu. Kita bisa login dan bisa minta kado gratis. Nah itu kita bisa coba produk-produk mereka gratis. Ada yang daftarin secara telepon atau lewat email atau langsung ke tokonya gitu. Di sini banyak banget kayak gitu. Kalau di Indonesia aku nggak tahu. Terus apalagi yang bisa dilakukan di minggu kelima atau minggu dimana kalian tahu kalian hamil. Nah itu ya yang belum berhenti merokok pada saat ini harus berhenti merokok dan minum. Dan talkshow, berusaha menghindari talkshow. Apakah kalian punya kucing? Mungkin hal yang baik kalau kalian membersihkan tempat 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 bantalannya kucing gitu ya, dan pokoknya semuanya dibikin higienis gitu rumahnya. Jangan sampai
ada popnya kucing gitu di mana-mana, karena di situ kan ada parasitnya yang menyebabkan tokso ya. Terus tokso itu juga bisa ada parasitnya itu di dalam daging mentah, jadi lebih baik menghindari daging mentah kayak misalnya steak, sushi dan segala macamnya itu. Dan tokso itu sangat-sangat berbahaya buat bayi yang belum lahir dan bisa menyebabkan kecacatan. Apa kalian tahu kalau misalnya tokso itu, parasit tokso itu juga selain tokso kita juga harus hati-hati dengan bakteri listeria. Bakteri listeria ini biasanya ada di beberapa keju mentah, apa yang namanya Awley Crew, dan sama ya, listeria ini juga bisa berbahaya buat bayi yang belum lahir. Jadi harus hati-hati sama susu yang belum dipasteurisasi dan juga keju gitu. Oke, itu minggu ke-5. Nah, minggu ke-6. Dari minggu ke-6 ini jantung bayi mulai berdetak, juga didasarkan pada aliran darah yang mulai mengalir. Oh ya, waktu aku tahu aku hamil 7 minggu, aku nggak langsung ke bidan karena dari dokter dirujuk ke bidan pas minggu ke-12 kalau nggak salah. Aku baru eko pertama 12 atau 14 gitu. Bayi di minggu ke-6 ini besarnya udah 3 mm dan beratnya 0,2 gram. Itu sebesar biji sesam. 6 minggu kehamilan itu adalah bulan kedua di trimester pertama. Apa aja yang terjadi dengan bayi kita di minggu ke-6? Bayi kita itu 3 kali lebih besar dari minggu ke-5, dan dia punya detak jantung yang lebih lebih teratur gitu. Dan detak jantungnya itu 2 kali lebih cepat daripada detak jantung orang dewasa, 140 sampai 170 bpm. Nah, ini otak bayi mulai terbentuk dan bayi sudah sebesar biji sesam. Karena jantung itu berdetak dengan sangat cepat, bayi itu sekarang punya aliran darah primitif. Maksudnya aku juga nggak ngerti. Oh, mungkin ini, jadi darah memompa terlalu dini bagi darah untuk memompa ke tubuh gitu. Ini baru nanti gitu ya. Cara kerja jantung dan darah itu, sirkulasinya itu belum sempurna gitu. Jadi terlalu dini untuk memproses itu semua, dan ini bakal datang di saat nanti gitu, di kehamilan di minggu-minggu kehamilan selanjutnya gitu. Di minggu ini tumbuh apa ya ini? Oh, di minggu ini tumbuh kayak benjolan-benjolan di tubuh yang nantinya bakal tumbuh menjadi tangan dan kaki. Dan apa yang terjadi pada ibu di minggu ke-6? Di minggu ke-6 ini biasanya belum banyak yang terjadi, tapi di dalam tubuh sudah terjadi banyak hal. Kita juga bisa dapet gejala-gejala yang kehamilan gitu ya, mulai sering kencing, dan kita mulai mual-mual di pagi hari, dan kita bisa mulai ke bidan di minggu ke-6. Nah, aku sendiri sih nggak terlalu banyak gejala waktu hamil. Untungnya aku nggak punya banyak gejala dan lebih ke happy aja sih gitu. Pipis juga belum terlalu sering ya waktu di kehamilan awal. Ya pokoknya aku nggak ada gejala sih, puji Tuhan. Nah itu tapi banyak banget ya teman-teman gitu yang ngalamin mual-mual atau yang ngalamin sering pipis dan segala macamnya. Karena rahim yang bertumbuh dengan pesat itu menekan saluran kencing itulah, jadi kita lebih sering pipis, dan itu sangat normal. Juga hormon HCG dan progesteron itu juga menyebabkan
menyebabkan ginjal itu bekerja sangat efisien gitu, lebih efisien bahkan, makanya kita jadi sering pipis. Nah, udah ngeblend ya kita sering pipis itu, bisa juga lagi di minggu ke-6 ini kita bisa mual-mual. Jadi udahlah sering pipis, mual-mual, juga bau-bau apapun gitu bisa lebih kuat itu baunya daripada biasanya. Bahkan beberapa perempuan itu bisa punya gejala dadanya jadi sakit gitu, jadi lebih sensitif. Apa aja yang bisa dilakukan di minggu ke-6? Udah jelas ya, makan yang sehat, karena kita mulai mual-mual, itu sangat penting sekali kita punya diet yang balance supaya bayi kita bisa bertumbuh dengan baik, karena kita juga makannya jadi nggak bisa makan ya kalau mual-mual. Nah, carilah diet yang sehat yang bikin kita paling enggak tetap bisa makan sehat gitu ya, walaupun ya yang kita nggak mual kita bisa makan gitu. Dan juga harus hati-hati sama jenis makanan yang kita makan. Lihat apa aja kandungannya, bakteri-bakteri yang bisa muncul, yang bisa merusak pertumbuhan bayi, itu kita harus betul-betul baca dan hati-hati. Kita juga bisa lakukan kontak ke bidan. Nah, di kontak ke bidan ini ya itu yang aku lakukan juga ya, nanya ke dokter terus bikin janji sama bidan, mulai berpikir tentang daycare dan segala macamnya. Berhenti merokok juga buat suami, jadi Pak suami tolong berhenti merokok selama istri hamil, karena apa ya, kalau kita ngerokok di dekat ibu hamil gitu itu juga bahaya buat bayi. Nah, apakah kita juga tahu bahwa kehamilan itu bisa menolong perempuan lain untuk hamil gitu, dengan dengan ternyata itu kita dengan urin kita bisa menolong perempuan lain untuk bisa hamil. Aku juga nggak tahu sih ini gimana, karena waktu aku tahu soal ini itu udah telat gitu ya, aku udah nggak bisa ikutan. Jadi ternyata urin ibu hamil itu mengandung hormon HCG yang tinggi, yang bisa dibuat untuk obat-obatan supaya wanita-wanita yang nggak bisa hamil atau yang belum bisa hamil, susah hamil itu bisa punya fruchtbar height itu kesempatan hamil yang lebih tinggi. Jadi ada organisasinya namanya Mother to Mother, itu dia mengumpulkan urin-urin ibu hamil. Nah, ini bisa dilakukan di minggu ke-6 sampai ke minggu ke-16 dari kehamilan, dan mulai bisa bilang ke bidan gitu ya, dari minggu ke-6 sampai minggu ke-11. Oke, itu tadi minggu ke-6. Terus sekarang masuk minggu ke-7. Nah, di minggu ke-7 ini kita udah hamil selama 1 bulan dan 2 minggu. Bayi kita betul-betul sudah bertumbuh dan sekarang sudah sebesar biji kacang polong ya, udah sebesar kacang polong. Jadi ini sangat besar dibandingkan dengan minggu lalu. Dan kacang polong ini terdengar kecil, tapi sebenarnya dia lebih besar 10.000 kali dibandingkan dengan bayi ketika pembuahan. Di sini besarnya udah 1 cm dan beratnya setengah gram. Dan apa yang terjadi dengan bayi di minggu ke-7? Pertumbuhan bayi itu di minggu ke-7 banyak di kepala ya. Jadi setiap menit ada 100 sel otak baru
tergenerasi gitu. Nah, jadi sejak di minggu ketujuh ini bayi itu mulai tumbuh dan mulai membentuk tangan, kaki, dan gak lama lagi juga dia akan menunjukkan gitu loh, maksudnya lebih jelas gitu bentuk bentuk eh, bentuk tubuhnya. Juga di sini mulai ada pertumbuhan pembentukan mulut dan lidah, juga ginjal dari bayi udah ada di tempat yang tepat, dan sebentar lagi juga bayinya akan mulai memproduksi urin. Nah, apa yang terjadi di tubuh wanita pada mama pada saat kehamilan 7 minggu? Nah, jadi waktu aku hamil ternyata udah sebegitunya ya. Aku nggak tahu bahkan kalau bayi sudah mulai bertumbuh sel otaknya ya, 100 sel otak yang baru. Nah, untuk ibu mulai ada ini ya, mual-mual. Nah, ini bisa jadi sih selama 2 minggu aku sakit itu aku mual karena influenza. Nah, dan mual-mual pagi hari ini bisa berjalan terus selama semester kedua, bahkan bisa lebih parah lagi. Jadi bersabar ya bagi yang ngalamin. Dan apakah kita hamil kembar? Dan bisa jadi kemungkinan besar kita hamil kembar dengan mual-mual yang lebih parah itu biasanya hamil kembar, kemungkinannya lebih besar karena hormon yang dibentuk juga lebih tinggi kalau misalnya kita hamil anak kembar. Dan ada banyak cara untuk mengurangi mual-mual, kayak minum jahe atau vitamin B6. Nah, itu ya, kalau misalnya mual-mualnya banget bisa coba pakai jahe, dan tanya juga dokter apakah boleh mengkonsumsi vitamin B6. Apakah kita tiba-tiba mengalami yang namanya keinginan makan makanan yang kombinasinya aneh gitu, kayak misalnya daging pakai selahrum, pakai apa sih namanya itu, daging pakai gula atau pakai meses gitu ya, atau sosis pakai selai nanas gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lihat di minggu ini gitu, apakah kehamilannya itu punya keinginan ngidam hal yang aneh-aneh gitu, makanan yang gak sehat, atau justru kombinasi yang aneh. Dan aku sendiri sih ngalamin ya gitu, maksudnya ngalamin ngidamnya nggak yang kombinasi aneh, tapi aku ngalamin aku tuh makannya selalu donat. Jadi aku makan donat, makan muffin, makan cookies, pokoknya yang sejenis itu ya, sejenis donat gitu. Itu hampir tiap hari aku makannya donat, muffin, cookies, kayak gitu. Dan di minggu ini gejala-gejala lain yang bisa kita rawat, perubahan emosi, perut sakit gitu, terus ke dada sakit, terus banyak spot-spot hitam misalnya gitu, terus juga banyak banget lagi simptom-simptom yang lain yang bisa muncul karena perempuan hamil itu bisa gejalanya sangat variatif dan situasinya juga beda-beda banget, jadi kita nggak bisa nentuin persis kita ngalamin yang mana gitu. Bahkan kadang ada juga sih perempuan yang mengalami gejala-gejala yang sangat-sangat berat gitu ya, dan ya cuma bisa bersabar dan kuat. Nah, itu tadi. Dan kita mulai ketemu gitu kalau ternyata kita beratnya naik gitu, dan jadi kita harus betul-betul memperhatikan ya berapa kilo, berapa berat badan dan BMI yang normal untuk perempuan hamil itu sekitar 12-16 kilo. Aku sendiri sih sebelum hamil 63, terus pas hamil itu aku sempat 80,
Jadi kurang lebih aku naiknya sekitar 17 kilo. Jadi 1 kilo lebih berat ya. Dan di akhir kehamilan aku juga kena gula waktu itu. Nah itu nanti kita cerita nanti di konten selanjutnya ya. Pada saat kehamilan kita juga bisa punya problem kulit, kayak kulit kering, jerawat, atau bahkan eh, kehamilan, masker kehamilan itu aku nggak ngerti maksudnya gimana. Jadi kita bisa juga melakukan perawatan untuk menghindari adanya masalah kulit gitu. Dan nah selama kita hamil itu kemungkinannya bisa jadi ada obat-obatan yang nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi kita harus selalu baca baca apa ya, baca petunjuk dari obat yang kita konsumsi. Nah jadi kalau kita punya vitamin kayak kolagen dan segala macamnya itu, kita bisa lihat dulu gitu di petunjuknya, kira-kira boleh nggak diminum sama ibu hamil dan menyusui. Itu dia yang minggu ke-7. Sekarang lanjut minggu ke-8. Bayi kita di minggu ke-8 itu sudah sebesar buah blueberry, kurang lebih 1,6 cm dan beratnya 1 gram. Di minggu ke-8 ini kita sudah hamil, masih di bulan kedua, di trimester pertama. Apa aja yang terjadi dengan bayi di minggu ke-8? Bayi tumbuh terus dan dan progresnya sangat cepat banget. Ini juga bisa dilihat dari echo, jadi dari echo dari USG gitu ya. Dan di sini di Belanda itu kita dapetin di minggu ke-10 dan bayi mulai terlihat bentuknya seperti bayi. Ekornya ekor yang tadi seperti ikan gitu ya, seperti bintik ikan itu udah mulai hilang, dan bibir, hidung, lipatan mata itu sudah mulai terbentuk, dan embrio juga udah mulai bergerak. Kita belum bisa merasakan gerakannya, tapi kita bisa lihat mungkin pergerakannya di echo. Tapi aku sendiri sih waktu aku echo pertama kali, aku bener-bener nggak tahu di mana letak bayi itu gitu. Jadi harus bidannya nunjukin ini loh bayinya gitu. Nah itu aku baru bisa lihat, dan anehnya bidannya itu kayak yang udah bisa tahu gitu jenis kelaminnya. Dia nggak bilang sih jenis kelaminnya apa karena memang belum bisa lihat, tapi mungkin feeling atau gimana ya, karena dia udah sering echo ibu hamil. Dia bilang, wah ini nih jagoan kayak gitu, nih kelihatan nih bakal jadi jagoan gitu. Nah jadi aku mikirkan cowok, tapi ya gak mungkin gitu karena kan dia belum bisa lihat di minggu itu gitu. Dan pertumbuhan bayi ini sangat gigantis sekali di minggu ke-8. uh, tiap menit itu sama seperti dia, tiap menit itu ada 100 sel otak yang terproduksi, dan si bayi ini menjadi semakin pintar di dalam perut ibu. Kepalanya sangat besar dibandingkan badan. Nah, jadi itu udah lebih dari lebih dari setengah total panjang embrio gitu tuh isinya otak semua gitu. Dan apa yang terjadi di ibu di minggu ke-8 kehamilan? Kamu mungkin belum bisa merasakan kalau dada kita mulai tumbuh gitu. Bisa aja ada rasa sensitif dan sakit di bagian dada. Nah ini disebabkan oleh oleh Melancliran. Apa sih Melancliran itu maksudnya?
clear. Ntar aku coba terjemahin clear itu apa. Milk clearance Indonesia. Oh, kelenjar ya, kelenjar susu. Jadi kemungkinan besar kenapa dada kita itu lebih sensitif karena ada tumbuh kelenjar-kelenjar susu untuk mempersiapkan ASI. Nah, kalau kita tiba-tiba jadi lebih suka tidur siang, itu sangat normal sekali karena badan kita memproduksi lebih banyak darah untuk si bayi gitu. Nah, dari situ kita jadi tekanan darah kita dan gula darah itu menjadi lebih rendah, jadi kita lebih cepat capek. Nah, jadi ya memang sebaiknya ibu hamil itu tidur lebih lama. Jadi kalau pipis terus itu wajar aja, dan 50% dari perempuan itu mengalami yang namanya kembung selama kehamilan. Apa sih solusinya? Banyak minum air putih, terus makan yang berserat, dan banyak jalan. Jadi jalan itu penting. Ini aku dikit banget sih jalan selama hamil, itu pas terakhir kehamilan aku baru banyak jalan. Punya gejala-gejala ini selama kita hamil itu kayak flek-flek hitam, terus mimpi-mimpi yang aneh, kram perut, jerawat, terus bau makanan itu bikin cepat mual gitu, karena itu tadi ya, kita bisa 2 kali lebih sensitif dengan bau-bauan atau lebih. Nah, usus kita juga jadi semakin lambat kerjanya selama kita hamil. Ususnya lebih lambat dan kita jadi lebih cepat pipis juga. Oke, apa aja yang bisa kita lakukan di minggu ke-8? Masih seperti minggu-minggu sebelumnya, yang belum tahu planning lahiran dan segala macamnya bisa mulai dipikirkan, dan tetaplah bergerak. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah mikir kita lakukan squat gitu, kita mungkin mikirnya nggak mungkin lah masa squat hamil gitu ya, tapi ternyata latihan ini sangat bagus buat buat paha gitu, buat paha kita. Dayen ya, buat paha ibu hamil itu sangat bagus, dan itu bisa bikin kita jadi lebih kencang dan lebih kuat. Nah, ini dibutuhkan pada saat kita melahirkan. Dan setiap otot-otot ekstra yang terbentuk bisa kita pakai gitu. Kayak misalnya nih, kita juga bisa melakukan yoga hamil. Selain itu juga pilates untuk kehamilan, dan ini adalah cara-cara yang sangat nyaman pada saat proses kehamilan untuk tetap bergerak dan nggak bikin begitu capek gitu ya, dan juga pada akhirnya bisa membantu proses kehamilan, proses melahirkan. Apakah kita tahu bayi yang bertumbuh setiap hari itu 1 mm, dan tiba-tiba aja sebelum kita sadari, bayi kita itu udah sebesar semangka gitu. Ya nikmatin aja sih pipis-pipis terus di toilet, karena tiba-tiba aja nanti bayi kita itu udah sebesar semangka gitu. Nah, itu dia tadi minggu ke-8. Sekarang kita masuk ke minggu ke-9 kehamilan. Minggu ke-9 kehamilan itu embrio kita udah berubah menjadi fetus. Nah, ini adalah minggu terakhir minggu terakhir dari trimester pertama. Bayi di minggu ke-9 itu udah sebesar buah frambozen, itu sekitar 3 cm dan beratnya 2 gram. Apa aja yang terjadi pada bayi pada minggu ke-9 kehamilan? Kepala bayi sudah semakin terbentuk dan telinganya juga mulai tumbuh.
jari-jari kaki, jari tangan juga mulai terlihat, dan organ-organ vital bayi seperti jantung, otak, ginjal, hati, paru-paru itu semuanya mulai terbentuk, dan mulai terlihat wajah manisnya bayi mulai terbentuk gitu ya, model wajahnya, model mata, dan lubang hidung gitu. Dan apa yang terjadi pada ibu pada saat minggu kehamilan ke-9, di periode ini ibu hamil itu sangat capek dan kita sangat susah sekali mengontrol emosi. Jadi bakal lebih sering gampang iritasi, dan itu sama sekali nggak aneh gitu ya, karena kita itu ngalamin yang namanya capek yang betul-betul luar biasa, terus kita juga mual-mual, dan itu bisa menyebabkan gampang teriritasi dan gampang marah gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak istirahat dan memperhatikan makanan kita. Kita bisa lihat vitamin dan suplemen yang bisa membantu selama masa kehamilan. Apakah kita cukup zat besi, kalsium, apalagi serat dan vitamin itu kita nggak bisa nggak bisa kurang gitu selama kehamilan. Itu sangat-sangat diperlukan, karena kita nggak cuman mikirin tubuh kita sendiri, tapi juga bayi yang ada di dalam perut kita. Dan menggendong bayi di dalam perut itu sangat melelahkan ya teman-teman. Dan di minggu ke-9 ini kita bisa betul-betul terasa banget capeknya, lelah yang berlebihan, dan pergi kerja itu adalah hal yang sangat berat. Ini semuanya disebabkan oleh pertumbuhan plasenta dan level hormon yang meningkat pesat, dan juga stop whistling, metabolisme yang berubah dengan sangat cepat itu. Jadi metabolismenya sangat cepat dan level hormonnya naik dengan pesat, pertumbuhan plasentanya pesat. Jadi ya kalau misalnya kita bisa tidur siang, sebaiknya tidur siang, karena tidur siang itu sangat baik buat pertumbuhan bayi. Jadi kalau ibu tidur siang itu baik buat bayi. Dan cara mengurangi gejala-gejala selama kehamilan itu bisa juga dengan akupuntur. Itu bisa juga. Oke, yang terakhir adalah minggu ke-10. Nah, di minggu ke-10 ini terjadi banyak hal lagi. Jadi itu udah banyak yang sebelumnya, sekarang lebih banyak lagi yang terjadi di tubuh kita. Nah, ini di akhir minggu ini plasenta dan navel strength. Navel strength itu apa ya di bahasain ke Indonesia itu? Tali pusar. Dan tali pusarnya itu mulai terbentuk. Jadi bayi itu mulai makan dari melalui tali pusar gitu. Jadi dari plasenta, ari-ari ya kalau Indonesia bilangnya, ari-ari bayi sama tali pusar mulai terbentuk, dan bayi mulai mendapatkan makanannya melalui tali pusar. Bayi mulai tumbuh dengan sangat pesat, dan kira-kira 2 cm per minggu mulai tumbuh. Nah, bayi di minggu ke-10 ini sudah sebesar buah ceri. Buah ceri itu 3,2 cm dan beratnya 4 gram. Nah, aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi katanya sih kalau ari-ari itu pas kita melahirkan didiamin dulu, jadi dibiarin gitu ya sama bayinya gitu, tetap nggak langsung dipotong, tapi ditunggu sampai sekian waktu gitu. Itu bagus banget buat bayinya ke depannya. Cuman aku lupa bilang ke bidan kalau aku pilih untuk biarin bayinya makan dulu dari ari-ari selama kayaknya 1 jam kalau nggak salah.
Nah itu katanya sih sebenarnya lebih baik menunggu sebelum dipotong, dipisahin ari-ari sama bayi itu, nunggu dulu selama 1 jam gitu, jadi bayinya biar makan dari plasenta sampai habis gitu. Tapi aku nggak tahu ya kebenarannya, coba kalian cek sendiri. Di minggu ke-10 ini kita udah masuk kehamilan bulan ketiga, trimester pertama. Nah, di sini yang terjadi pada bayi adalah walaupun fetus masih sangat kecil, sekitar 4 cm, tapi eh, tapi ujung dari kepala sampai ujung pantat itu udah ada semua gitu. Dan organ-organ yang paling penting sudah berada di posisi yang tepat. Juga karena semuanya udah tubuhnya sudah terbentuk semua, dari mulai kepala, pantat, terus organ-organ semuanya sudah pada posisi yang tepat. Nah tinggal sekarang fetusnya itu bertumbuh dan on weekend bertumbuh dan berkembang secara pesat gitu ya. Jadi dia sekarang tinggal bertumbuh dan berkembang aja tugasnya gitu. Dan daun telinga juga mulai terlihat di kepala, dan otak juga bertumbuh dengan sangat pesat. Badannya fetus itu mulai panjang, dan jari-jari serta jari-jari tangan dan jari-jari kaki gitu, jari kaki mulai terbentuk. Cuman masih ada selaput membran gitu di antara jari-jarinya. Dan di minggu ke-10 ini fetus bakal bertumbuh dan berkembang dengan cepat 1 mm per harinya. Ekor bayi yang bentuknya kayak jentik itu sekarang udah hilang, dan jantung mulai berdetak lebih kuat dan lebih teratur, sekitar 150 detak jantung per menit. Dan apa yang terjadi pada ibu di kehamilan ke-10? Jumlah darah di dalam tubuh itu meningkat, dan wajar kalau misalnya ibu hamil itu badannya agak hangat gitu ya. Dan rahim bermudar, kalau nggak salah sih rahim ya, bermudar ya, rahim. Nah bermudar atau rahim itu sudah sebesar jeruk, dan tubuh itu mulai berubah. Kita lebih senang kalau misalnya kita pakai baju yang longgar gitu ya, itu mulai berasa banget. Dan banyak banget perubahan-perubahan di tubuh yang terjadi, walaupun kita belum bisa melihat perubahan itu gitu. Dan banyak perempuan di minggu ke-10 kehamilan mereka itu mulai merasakan sumbatan gitu di perut, maksudnya verstopping in the void. Sumbatan di perut maksudnya sembelit gitu. Jadi mulai sembelit di minggu ke-10, dan perutnya kembung, sembelit, itu hal yang normal karena usus bekerja jadi lebih lambat. Karena usus bekerja lebih lambat, itu justru dari situ bayi dan ibu bisa mendapatkan semua nutrisi bisa diambil dengan sangat baik oleh ibu dan anak kalau misalnya kerja ususnya lebih lambat. Karena perut kita kembung dan sembelit di minggu ini, biasanya kita bisa mengurangi rasa itu dengan mengonsumsi banyak serat seperti produk gandum utuh, sayur, dan buah gitu ya.
Oke, apa aja sih yang bisa dilakukan di minggu ke-10? Masih tadi kayak mencegah adanya toxo, itu bisa dilakukan selama kehamilan ya, untuk aman ya. Dan kita melakukan yang namanya kontrol ke bidan, karena bakal banyak banget hal yang bisa diperiksa di bidan pada minggu-minggu setelah ini. Itu banyak banget yang bisa diperiksa sama bidan ya, untuk meneliti kesehatan bayi dan pertumbuhan bayi itu. Penelitian ini bisa disebut dengan prenatal screening, dan proses ini mungkin nggak ada masuk di asuransi, tapi ya nggak ada salahnya kita tetap lakukan. Dan di minggu-minggu ini kita juga bisa melakukan nip test. Nah, itu semuanya bisa kalian dapetin infonya di bidan atau cari online gitu ya, proses-proses kehamilan dan apa aja yang perlu diperhatikan, apa aja yang perlu dilakukan. Dan kebanyakan kehamilan, informasi kehamilan dan tentang prenatal screening ini, banyaknya informasi-informasi dan hal-hal yang perlu dicermati dari kehamilan itu, ada baiknya sih kita ikut kursus atau kita cari informasinya lebih detail gitu ya, di bidan atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk informasi kehamilan. Kunjungan ke dokter gigi dan non higienis, jadi itu kita perlu kunjungi karena mungkin kayaknya nggak kepikiran gitu ya, tapi toh sangat penting kita mengetahui kesehatan gigi kita ketika hamil, karena pas hamil ini kita bisa ada infeksi di peradangan di gusi gitu pada saat hamil. Itu bisa terjadi ya, dan itu bisa menyebabkan dampak negatif buat kita dan juga buat bayinya selama kehamilan. Jadi untuk rajin-rajin bikin janji sama dokter gigi itu penting ya, untuk mengontrol kesehatan gigi. Dan masih sama, obat-obatan itu selalu baca benar-benar apakah baik untuk ibu hamil atau tidak. Oke, itu tadi dia minggu pertama sampai minggu 10 kehamilan. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman ya, paling enggak mungkin sama dengan yang ada di Indonesia, tapi ya informasi ini aku dapetin selama aku hamil dan ditangani sama bidan di sini. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Semoga kehamilan kalian sehat, dan bagi yang masih sedang promilnya berhasil dan lancar semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye.